Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan nikmat ini betul-betul menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur untuk hari kemarin, bersyukur saat ini, dan bersyukur untuk selanjutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran bulan lalu. Yang bulan lalu belum hadir berarti terlewat nih. Jadi malam hari ini kita melanjutkan bab tentang fikih, yaitu masih di dalam fikih perpisahan, ya, karena belum tuntas pembahasannya. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama buka majelis ini supaya lebih barokah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan lalu kita sudah sebutkan, nggih, boleh seseorang istri minta untuk pisah dari suami dengan beberapa sebab, dan sebab-sebab itu masuk dalam kategori bab at-tafriq al-qadai, perpisahan yang terjadi karena ada campur tangan qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Dan kemarin kita sebutkan beberapa hal. Yang keempat yaitu berpisah karena ada aib. Aib itu cacat. Jadi boleh seseorang minta pisah, terutama istri. Kalau laki-laki kan jelas ingin pisah dengan istrinya, caranya jelas, napa? Talak, karena dia punya hak untuk itu. Tapi kalau istri ada pertimbangan-pertimbangan, salah satunya adalah aib. Nah, kemarin sudah kita sebutkan, karena nikah itu lebih utama daripada jual beli. Kalaulah jual beli saja, kalau ada cacat itu kita boleh napa? Mengembalikan, ya. Tidak terima, napa namanya return, ya. Return, ya. Boleh dikembalikan, apalagi ini masalah nikah yang menyangkut tentang masa depan dan sebagainya. Tentu lebih utama dan boleh. Kita kemarin sudah sebutkan cacat yang ada pada laki-laki, yang semuanya tiga-tiganya itu spesifik kepada napa? Yaitu alat vital. Kemarin kita sebutkan napa Pak namanya Pak, ya Pak? Ada 3. Ada al-jabu, jab, ya. Kemudian ada yang kedua dulu al-innah. Ada yang nyatet Pak? Saya yakin ada yang nyatet, ya. Yang ketiga adalah al-hasok, ya. Al-jabu itu terputus, terputus Pak, ya. Masih ingat Pak, ya, terputus, ya. Dulunya ada, tetapi kemudian karena ada accident atau insiden dan lain sebagainya, terputus, hilang, ya, dari peredaran muka bumi, ya. Hilang Pak, ya. Kemudian yang kedua al-innah itu dia tidak putus, cuman fungsinya tidak berfungsi lagi, sudah tidak berfungsi, ya. Kemudian yang terakhir kemarin al-hasok itu kemudian
yang tidak berfungsi atau yang hilang bahkan itu dua. Yang di bawah apa namanya itu namanya? Buah apa ini? Zakarnya itu. Kalau yang pertama tadi yang apa itu kemudian tidak berfungsi, yang ketiga unthain itu adalah dua, itu yang kemudian sering dipakai oleh para penjahat nih untuk mengkebiri ya. Kan di Mesir dulu kan seperti itu Pak ya. Jadi para algojo itu tidak punya lagi yang namanya syahwat, karena itunya dihilangkan salah satu, dipotong dua-duanya ataupun sebagainya. Caranya sekarang sudah mulai modern. Nah, sekarang malam ini kita akan membahas tentang aib yang ada pada perempuan dan nanti aib yang ada pada dua-duanya. Jadi kalau aib itu ada pada perempuan, ini sebagai pertimbangan laki-laki mentalak istri. Jadi meskipun boleh-boleh saja tanpa sebab, itu hak suami, tetapi kemudian dalam syariat diberikan satu ukuran-ukuran biar laki-laki itu tidak sembarangan, karena wanita itu dinikahi bukan untuk dicerai. Karena banyak di luar sana orang mencerai istri gara-gara apa? Istrinya mungkin panuan, ya Pak ya, panuan, gatelen, apalagi mungkin gara-gara bau keringat yang tidak sedap, dengan mudahnya mentalak. Badan dengan sulitnya dia memperjuangkan untuk mendapatkan, tapi ternyata dengan mudah dia mentalak. Maka malam ini kita akan bahas cacat atau aib pada istri untuk sebagai pertimbangan seorang suami mencerai istrinya, berpisah dengan istrinya. Yang pertama rotak, koron, hafal, iktok. Saya tulis dulu empat-empatnya sesuai dengan pelajaran yang kita sampaikan. Meskipun nanti ada nama-nama di medis, tetapi kita sampaikan secara nama-nama fikih Islam supaya kita tidak asing ketika bertemu dengan istilah-istilah itu. Nanti mungkin ada penyebutannya di dalam dunia medis. Ya, apalah dan apa saya kurang paham, nanti saya sebutkan artinya. Bapak Ibu yang ahli silahkan sebutkan istilahnya. Siapa tahu kita bisa saling melengkapi malam hari ini. Yang pertama disebut dengan arrotaku. Arro pakai ro, ta dan huruf terakhir qaf. Arrotaku. Rotak. Opo Ustaz rotak niku. Ini istilah fikih niku unik-unik Pak. Ya seperti laki-laki itu kan jub niku napa tadi terputus ya. Padahal di bahasa Jawa ini jub niku napa Pak? Job niku nek bahasa Inggris napa? Pekerjaan. Kalau dalam bahasa fikih jub niku napa? Pedot. Ya, terputus zakarnya karena ada insiden dan lain sebagainya. Baik, kita jelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kitab fikih yang kita bahas. Ar-rotak, apa itu rotak? Insidadu mahallin nikah bihaitsu la yumkin ma'ahul wata'. Artinya insidadu mahallin nikah, tertutupnya jalan untuk berhubungan suami istri, tertutup. Bihaitsu la yumkin ma'ahul wata', yang mana itu menyebabkan kemungkinan 100% tidak akan bisa digauli. Wa rubbama kana dzalik, mungkin itu terjadi lidhaiki fi azmil haud, karena ada penyempitan daging sehingga tertutup. Betul-betul tertutup, nggak bisa kencing, nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan lahir. Ada nggak kejadian seperti itu Pak? Fikih itu lucu, tapi kadang memang terjadi. Saya dulu sempat membayangkan apakah mungkin manusia terlahir dengan dua kelamin, dua-duanya fungsi. Mungkin apa mboten Pak? Dalam fikih ternyata pernah kejadian di dalam mazhab fikih Hanafi atau Maliki, ada dua-duanya fungsi, tetapi kemudian ketika besar salah satu kemudian tidak berfungsi dan lain sebagainya, atau dua-duanya enggak jalan. Dan itulah ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya menciptakan manusia. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangankan seperti itu, wong manusia hidup
tanpa kaki, ada yang tanpa kepala mungkin betul. Ada Pak ya? Hewan ini tanpa kepala sudah digoreng masih hidup itu biasa Pak. Itulah namanya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah seperti itu. Maka kalau seperti ini ya jelas sangat mudah sekali bagi Allah untuk mengadakan. Makanya fikih ini lengkap. Jadi yang pertama disebut rotak, tertutupnya jalan watak, jalan berhubungan suami istri karena ada penyempitan dan tertutup rapat sehingga tidak bisa kencing dan sebagainya. Ini yang paling fatal. Kalau boleh jujur, misalkan bapak menikah tiba-tiba bapak tahu istri bapak seperti itu, famada taf'al, apa yang akan bapak kerjakan? Ikhtiar. Dulu kan sempat kita sampaikan nih, kalau untuk penyakit laki-laki pilihan bagi istri boleh minta dicerai atau gugat cerai, atau boleh juga sabar menunggu sambil pengobatan berapa tahun, paling tidak setahun, ditunggu setahun. Ya Pak ya. Kalau menemukan istrinya dalam keadaan ciptaan atau fisiknya seperti itu, ini pertimbangan boleh dalam syariat untuk kemudian ditalak. Kenapa? Karena tujuan utamanya tidak tersampai. Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau bapak-bapak bersabar juga enggak masalah. Bersabar sambil diobati, dioperasi atau dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah al-qoron. Qoron itu apa Pak? Qoron itu kalau dari bahasa asalnya, kornun itu sungu. Berarti ada sesuatu yang lebih. Huwa syai'un nati' fil farji yasudduhu wa yamna'ul wat'i wa rubbama kana dzalika min lahmin aw admin. Ada, ya intinya sama, pada intinya empat-empatnya itu nanti tujuannya satu, sesuatu yang menyebabkan tujuan nikah itu terhalang. Kalau yang kedua ini koron itu artinya ada daging yang tumbuh. Kalau tadi kan rapat semua, tertutup, tersumbat dan betul-betul tidak ada jalan. Kalau yang kedua ini ada, tetapi ada daging yang tumbuh yang menutupi jalan watok itu sendiri. Ya, jadi koron itu berasal dari kata kornun. Kornun itu sungu itu lak tumbuh Bang ya. Apa ada hewan yang langsung ada sungunya? Maksudnya kornun itu kan ada kesempatan untuk tumbuh besar, ada daging atau ada tulang dan sebagainya. Ada tulang mungkin enggak Pak? Mungkin, ya mungkin saja. Idza arada sa'in ayyakula lahu kun fayakun. Jadi di sini disebutkan dia mungkin karena ada lahmun itu daging yang tumbuh di wilayah itu sehingga kemudian menutupi jalan itu, kemudian atau admun itu tulang. Nanti silahkan sendiri dicek di sensus, barangkali ada ya. Barangkali ada. Kemudian yang ketiga afal. Nah, apal niku basa Jawa artinya apa? Paham, mengingat dengan baik apa yang disampaikan dan tidak ada yang terlewat niku namanya apal. Kalau istilah fikih hati-hati. Pak, Bu, Ibu hafal belum? Kalau ibunya paham fikih ini bahaya. Hafal. Sampai niku aja sembarangan Mas ya. Kula niku mboten hafal. Loh, kula niku tanglet saestu apal napa mboten? Kata ibunya, kula mboten hafal, kan enggak nyambung. Nah, ini pentingnya paham istilah itu seperti itu. Apa itu hafal? Rahwatun fil farji tahdutsu indal jima'. Au huwa waramun fil lahmati allati baina maslikil mar'ah fayudhiku bihi farjaha. Sekarang begini. Saya gambarkan. Kenapa, Pak? Afal itu dia muncul saat berhubungan saja. Ya mungkin karena dalam istilah medis mungkin karena tekanan jiwa atau apa sehingga kemudian daging ataupun sesuatu itu menutup khusus ketika jima saja atau kumpul saja.
Ini kemungkinan terjadi Pak, makanya fikih itu betul-betul diurutkan secara urut. Sebab mungkin ada kasus, oh ini enggak tertutup, aman. Enggak ada daging yang tumbuh, aman. Dilalah waktu hina ketika itu kemudian muncul tiba-tiba. Nah, itu fikih itu seperti itu. Jadi kemungkinan terparah, terburuk itu dipikirkan oleh ulama ya. Jadi ketika hubungan itu kemudian muncul. Nah, nanti istilah medisnya itu apa Pak kira-kira Pak? Penyakit-penyakit itu. Kalau untuk wanita, ibu-ibu mungkin bisa menjawab. Kalau di sini malu mungkin dijabri, nanti saya sampaikan di bulan depan. Saya jujur tidak tahu apa istilahnya penyakit itu. Dan ini kita belum berbicara tentang penyakit menular. Itu baru penyakit yang real, nyata, yang kemudian dengan itu laki-laki terhalang dari tujuan al-asli fin nikah ya. Jadi itu yang afal. Yang terakhir ifdo, pakai hamzah, pakai fa, pakai dha, pakai hamzah terakhir. Al-ifdo. Apa itu ifdo? Dan yang terakhir itu ikhtilatu maslakin nikah ma'a maslakil baul. Tersambungnya, tidak jelasnya antara jalan nikah, jalan hubungan itu atau jalan baul, kencing. Jadi satu. Kan sendiri-sendiri tuh Pak ya. Ya Bu ya. Jalan nikah, kemudian tempat untuk baul, kencing, itu ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur. Nggih. Jadi satu. Beda napa sama jalannya itu? Kan jelas beda. Mohon maaf karena ini fikih maka kita bahas secara ilmiah sesuai dengan keterangan. Jadi kan ada maslakun nikah, jalan untuk berhubungan, ada yang maslakul baul, kemudian untuk BAB, nggih. Jadi wanita kan, kalau bapak-bapak kan cuma dua, maslakul baul untuk pipis itu, kemudian untuk buang air besar. Nah, kasus yang ifdo ini ikhtilat ini bercampur, tidak jelas. Jadi ada 4. Kemudian keterangannya wahadhil uyub, dan cacat-cacat yang kita sebutkan tadi ya. Dhahabal jumhur ulama berpendapat ila annaha tamnahu rajul haqqu talabit tafriq bisababiha ya. Boleh bagi seorang membolehkan seorang suami untuk berpisah dengan mentalak karena sebab tadi. Artinya dibenarkan, boleh. Ya, artinya ini kan haknya laki-laki kalau yang kena aib perempuan. Tapi kalau kemudian yang terjangkit aib atau cacat itu bapak-bapak, maka istri kemarin boleh untuk menggugat kepada hakim. Sekarang ada satu pembahasan unik. Ustadz atau Pak, lalu bagaimana dengan istihadah? Istihadah ini kenapa? Darah setelah apa? Apa Bu? Kalau setelah melahirkan namanya apa? Nifas. Kalau istihadah itu darah apa? Yang berkepanjangan nggih. Penyakit nggih. Nah, ada pembahasan apakah laki-laki boleh kemudian mencerai istri atau ingin berpisah dengan istrinya saat istrinya istihadah, haid terus, darah kotor terus. Nah ini lam yudhkarul fuqaha, para ahli fikih itu tidak menyebutkan bahwa istihadah itu termasuk aib. Jadi yang namanya istihadah kan darah apa? Penyakit Pak ya, sesuatu yang lumrah. Kalau ahli fikih menyebutkan ini bukan penyakit atau bukan aib. Jadi kalau bapak-bapak kemudian menceraikan istri terutama, apalagi dalam keadaan ini,
Justru malah tambah apa? Menyakiti. Oke. Tetapi yang perlu kita ketahui, ada satu mungkin mufti, namanya adalah Ibnu Taimiyah, ya. Sinten? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kemudian dengan ijtihad beliau yang hafal ribuan bahkan jutaan hadis itu, beliau mengatakan bahwa ini juga aib, boleh. Ini namanya pendapat. Tetapi ketika kita mengkaji seperti ini, silakan menimbang dengan ilmunya. Kalau saya pribadi memilih pendapat fuqaha, para jumhur ulama fikih, bahwa istihadah itu darah yang keluar setelah haid resmi 7 hari atau berapa Bu? Paling lama Bu? 14 hari Bu ya. Darah haid itu paling lama berapa? Dihukumi adat uruf kebiasaannya berapa Bu? 14? 21? Sebab ada orang yang haid itu 1 bulan, 2 bulan. Itu kan berarti bukan apa? Darah haid itu istihadah ya. Jadi istihadah tetap sholat, setiap sholat mandi ya. Kok ribet Ustaz ya? Memang seperti itu. Jadi saya ulang kembali, istihadah bukan aib. Maka tidak boleh kita menceraikan istri dalam keadaan istihadah. Dalam keadaan haid, nifas, istihadah itu melukai perasaan perempuan. Dan Islam sangat menjaga betul harkat martabat wanita. Laki-laki itu ada karena ada wanita. Kita semua keluar dari rahim wanita. Siapakah dia? Ibunda Hawa. Itu Pak ya. Nah, kemudian kita sekarang bahas aib ataupun cacat yang ada pada suami istri. Ya, jadi ini cacat ini dua-duanya. Apa saja cacatnya? Jadi kalau ditemukan cacat itu pada dua-duanya, ya boleh. Misalkan demi kemaslahatan bersama dipisah secara qadai. Kalau nggak mau kepisah, ya silahkan. Tetapi boleh bagi hakim saat itu melihat ada peluang, ada ini, ada madharat ini, kalau dilanjutkan maka dipisah. Apa saja itu? 1. Al-jununu, orangnya disebut majnun. Apa majnun itu Pak? Nah, majnun itu istilah sudah sejak lama. Sejak dulu zaman Nabi Adam ada. Bahkan nabi-nabi itu rata-rata pernah dituduh, diklaim orang gila. Nabi Sulaiman itu juga pernah. Ayat yang di Al-Baqarah, wattaba'u matatlus sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, itu pernah suatu saat ini kejadian ya, dalam tafsirnya itu Nabi Sulaiman menurut tafsir dari kisah-kisah Israiliyat itu mau ke kamar mandi, kemudian beliau punya cincin itu diserahkan ke istrinya. Istrinya berapa Pak? Kurang lebih ada yang mengatakan 1000 Pak. Syariatnya beda waktu itu. Dikasihkan salah satu istrinya, kemudian salah satu istri namanya istri 1000 itu tidak menutup kemungkinan ada yang fasik, ada yang kurang taat. Akhirnya diserahkanlah cincin itu kepada khodam cincin yang saat itu ada. Kemudian cincin itu dipakai, jin itu kemudian merubah dirinya sebagai siapa? Nabi Sulaiman, dan duduk di singgasana memimpin seperti biasa. Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, dari mirhat. Saya ini Sulaiman, kata orang majnun begitu. Itulah asbabun nuzulnya surat Al-Baqarah itu. Dibilang gila Pak. Gila sampean ini. Sulaiman itu sedang apa? Memimpin itu. Kamu siapa? Enggak ada cincinnya itu. Oh, ke jalan-jalan itu hingga akhirnya Nabi Sulaiman sampai menangis, sampai muncul satu doa, Rabbi habli mulkan, ya Allah berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun sebelumku dan sesudahku. Akhirnya singkat cerita, Nabi Sulaiman berhasil kembali merebut. Nabi Sulaiman aja pernah dikira majnun. Nabi Muhammad apalagi dikatakan syairun majnun. Wis penyair tur majnun. Majnun itu kalau bahasanya Jamaah Al-Basit apa? Sing luwih kasar mana Pak? Baik, gilanya ini betul-betul kalau dalam ilmu fikih itu dhihabul akal. Betul-betul akalnya itu sudah tidak berfungsi lagi.
yang menyebabkan orang ini dihukumi oleh ahli fikih berbeda dengan orang yang normal, sudah tidak lagi terkena kewajiban. Bukan stres Pak ya, bukan temporer, tapi betul-betul hilang akalnya itu apa? Permanen. Mboten sedino iling, sedino mboten. Beberapa waktu lalu saya nonton di YouTube itu ada ya orang yang pengen menyelamatkan orang-orang gila itu. Ada bapak-bapak yang gila sejak menikah dan sudah punya anak itu kemudian diculik sama penjahat seperti itu. Kurang lebih 20 tahun Pak baru ketemu. Kondisinya rambutnya panjang, di jalan enggak pernah sekalipun mandi. Padahal ketika itu setelah dicukur oleh tim ini gantengnya luar biasa. Hilang selama berapa tahun? 20 tahun setelah pengakuan istrinya diculik itu. Dan ketika digundul, dicukur, dipotong rapi, dibawa pulang. Dan memang bisa ditelisik siapa orang ini, akhirnya ketemu, namanya saya lupa, Pak siapa begitu. Ya rumahnya Jawa Barat kalau nggak salah. Itu dibawa pulang di rumah, sampai rumah nggak kenal istrinya. Istrinya selama 20 tahun apa? Sabar menanti kabar sang suami. Ketika pulang-pulang si suami tidak kenal istri. Siro kenal apa? Rika kenal. Ya, kalau nggak salah bahasa ngapakan itu Pak. Entah Cilacap itu Jawa Barat atau Jawa Tengah Pak? Jawa Tengah ya? Nggih. Perbatasan Pak ya. Daerah Ngapak. Nggak kenal sama istrinya. Ditanya, "Ini anakmu masih ingat dulu? Ini loh yang dulu masih bayi." Sambil nangis istrinya itu, dia bilang, nggak kenal. Ibunya nangis histeris pingsan itu. Ya, berterima kasih dengan tim ini, teman-teman YouTube yang punya punya keinginan kuat mencari orang-orang gila sehingga ketemu keluarganya itu. Ya, luar biasa. Itu baru gila. Zaman sekarang banyak orang yang gilanya buat apa itu salah satunya yang dilarang dalam Quran adalah menghilangkan akal sementara, mabuk, ekstasi, pil koplo. Itu bukan gila itu Pak. Sehingga kalau ada suaminya, ibu-ibu yang di luar sana pulang dalam keadaan sempoyongan, nyuwun ngapunten, gila napa mboten niku? Itu namanya mabuk, menghilangkan akalnya sementara, dosa besar. Kalau gila itu betul-betul penyakit. Makanya Rasulullah ajarkan satu doa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal junun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari satu penyakit, yaitu gila. Kira-kira kalau ada suami istri sama-sama gila, mungkin nggak Pak pernikahan itu lanjut? Bahtera rumah tangga dari dua pasangan gila itu kira-kira mungkin nggak lanjut? Bisa-bisa saja, tapi kemungkinannya sangat tipis. Loh gimana nggak tipis? Si suami lupa nama istrinya, si istri nggak tahu nama suaminya, dalam satu rumah, nggak ngerti anaknya, nggak tahu dirinya namanya siapa. Otomatis ya lucu Pak ya, keluarga gila. Kan lucu nih. Akhirnya kan jadi polemik, jadi fitnah akhirnya. Jadi ini dua-duanya kalau mengalami ini, ya bagusnya tokoh masyarakat kemudian bertindak. Ini nggak bisa ini kalau dua-duanya gila disatukan seperti ini. Sama-sama jatuh cinta ya Pak. Mana ada Pak orang gila jatuh cinta? Kira-kira jatuh cintanya kalau iya itu karena apa itu? Bukan murni karena akalnya, ya karena biasa gitu aja. Dan terbukti orang yang hilang 20 tahun tadi itu hanya kenal dengan tukang sapu yang sering dia ketemui. Si fulan, bu siapa begitu. Selainnya lupa semua. Kenal ini, enggak. Siapa yang kamu kenal? Bu siapa begitu. Ternyata ditelisik dia itu tiap hari ketemu karena sudah biasa. Mungkin pernah ada orang yang manggil namanya, tercantol satu memori begitu.
Jadi gila, junun, betul-betul hilang apa? Akal secara permanen, bukan temporer atau sementara. Apalagi dibuat-buat supaya supaya si istri minta gugat cerai. Saya pun juga sudah nggak suka, saya tak pura-pura gila. Akhirnya bapak pulang ke rumah nggak pakai baju, nggak pakai baju, masih pakai celana, rambutnya dicompang-camping, wah segala macam. Ibu tahu ini pura-pura ini kayaknya. Coba saya ambil dompetnya. Kemudian, Pak, duitmu tak pek ya. Jangan Bu. Aku hidup lagi akalnya gitu kan. Baik. Itu pertama gila. Yang kedua, judam. Apa? Judam. Saya tulis. Pertama junun, ini sama-sama huruf jim. Junun, judam. Yang ini saya tahu. Ini kalau secara makna fikihnya, illatun, sebuah penyakit, tahdutsu min intisaris sauda, penyakit kulit yang mana ada hitam-hitam kemudian menyebar secara luas di tubuh manusia, bahkan fil badani kullahu, seluruh badan. Fayufsidu masahil a'dha, sehingga warna hitam itu merusak tubuh, penyebutan tubuh. Jadi udah nggak kelihatan tuh mana tangan, mana semuanya ada sesuatu yang merusak. Kalau di sini disebutkan warnanya hitam. Wa rubbama intaha ila ta'akulil a'dha wa sukutiha ma'at taqarruh. Ini yang sering disebut dengan kusta nopo kista, kusta nggih. Penyakit kulit Pak ya. Menular mboten ini. Dan dalam syariat Rasul kemudian mengajarkan kita doa ya tadi, Allahumma inni a'udzubika minal junun wal judam wal baros. Ya, kusta. Kusta itu kalau disebutkan tadi ada bintik-bintik hitam, gatal dan lain sebagainya. Pernah lihat orang kusta, Pak? Jujur saya sendiri belum pernah ketemu, maksudnya secara face to face orang kusta itu seperti apa. Nanti silahkan yang punya HP di googling jenis-jenisnya. Ngapunten, di sini apakah ada Pak Dokter, Pak Mantri, Bu Mantri, ada Pak? Saya santri, jadi saya terus terang lemah ketika menjelaskan satu penyakit. Kalau penyakitnya santri mah gampang, gatal. Di pondok jenengan kalau punya anak santri pasti ditanya, "Le, kamu kalau di pondok sakitmu apa?" Itu puncak-puncaknya apa? Gatal. Itu kalau sudut pandang santri ini bukan penyakit, niku rahmat. Rahmat yang Allah berikan sebagai ujian supaya sabar nyantri. Ternyata sebabnya karena apa? Kamar mandinya kan sering campur dan sebagainya, airnya kemudian terkontaminasi yang gatal-gatal, gudiken dan lain sebagainya. Kusta. Selanjutnya al-baros. Al-baros. Baros ini kalau istilah kita itu ada kulit seperti zebra. Napa niku, Pak? Blaster, belang. Belang niku kalau keterangan fikihnya bayadun, warna putih, yadharu, yang muncul nampak fi dhahiril badan, di punggung manusia ataupun ke sebagian badan manusia. Fayufsidu, lalu warna itu merusak mazahil a'dha, kesempurnaan daripada anggota badan itu sendiri. Wa tazdadul baqa ittisa'an ma'al ayyam, makin hari warna itu semakin meluas, putih. Otomatis kan kalau putih berarti warna kulit wong Indonesia napa? Sawo mateng napa sawo busuk? Kalau warna kulit orang Afrika kan apa? Hitam, makanya disebut baros itu belang.
Yang ini putih, yang ini sawo matang, yang ini putih, yang ini merah, yang ini putih, yang ini hitam, seperti itu. Putih. Wa rubbama nabata 'alaiha sya'run, dan seringnya putih-putih yang muncul itu tumbuh bulu. Ya tadi penyakit belang. Putih, ada warna putih yang makin hari makin apa? Menyebar luas di seluruh badan dan disertai tumbuh apa? Bulu. Niku istilah fikihnya baros. Dan niki nggih Rasul memerintahkan kita selalu berdoa supaya terlindung, terhindar dari penyakit ini. Penyakit baros. Penyakit belang. Mbak nggih. Nek kalau orang Indonesia kan belangnya belang karena cahaya Pak ya, sering keluar ndase ireng awake putih niku mboten masuk nggih. Kan coba Bapak buka baju sret, nah, pasti biasanya sini ke sini napa? Hitam. Yang sini ke sini putih. Niku baros mboten? Mboten. Meskipun ada bulu ketiak dan lain sebagainya, tapi tidak masuk kategori. Ya, itu belangnya kita ya seperti itu karena efek napa? Cahaya pencahayaan sering metu. Dan itu tidak termasuk. Yang belang di sini adalah penyakit putih-putih yang muncul, nampak makin hari makin banyak disertai tumbuh bulu. Itu namanya baros. Dan ini kita selalu kalau bisa berdoa terus berlindung dari gila, kusta dan belang. Ada doa khususnya memang. Karena memang gimana Pak ya? Kalau kita diuji seperti itu, ya wallahu a'lam. Setiap orang yang diuji pasti Allah tahu itu yang terbaik. Cuman kita ikhtiarnya itu berdoa supaya tidak diuji seperti itu. Karena itu sangat-sangat menyakitkan. Menyakitkan. Nabi siapa yang diuji seperti itu? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Tapi apa yang keluar dari lisan beliau? Ya, Anta arhamur rahimin, ya Allah. Engkau adalah arhamur rahimin, yang paling penyayang. Enggak minta disembuhkan, ya. Malah memuji Allah. Engkau ini anta arhamur rahimin. Terus dipuji Allah, terus dipuji. Terus diuji, Allah terus dipuji. Terus diuji, Allah terus dipuji. Hingga akhirnya kemudian Allah kembalikan Nabi Ayub ganteng seperti sedia kala. Kemudian istrinya juga kembali, anak-anaknya yang wafat juga kemudian diganti, jumlahnya lebih daripada sebelumnya, harta-hartanya yang ludes dalam 7 hari itu juga kemudian kembali. Itu Nabi Ayub. Kalau Pak Mukhlisin, saya sendiri dikasih penyakit itu seperti itu, saya rasa kayak tidak kuat Pak saya Pak. Ada yang kuat mungkin ngacung, saya doakan. Astagfirullahaladzim. Karena memang Rasul sendiri memerintahkan berdoalah supaya tidak terkena. Tapi kalau sudah terkena, ya pripun Pak? Nggih. Makanya sebelum terkena minimal kita berdoa. Termasuk sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah juga pernah terkena penyakit ini. Sebelum beliau wafat itu bintik-bintik banyak dalam tubuh beliau. Beliau seperti itu masih memimpin perang. Waktu itu khalifahnya adalah Umar ibnul Khattab. Lalu kemudian Umar ibnul Khattab diundang, wahai Umar, silahkan kamu ke sini. Coba tengok kami yang punya penyakit kusta ini, saya dan rakyat saya. Kalau tidak salah di Damaskus itu sedang terjangkit wabah ini. Kata Umar, mohon maaf, saya tidak mau ke sana. Loh, kamu berarti tidak peduli kami, terus apakah kamu akan lari dari takdir Allah? Lalu kata Umar, iya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lebih baik. Maka kan ada rumus karantina itu dalam Islam. Kalau ada yang sakit di satu desa, jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu sudah dipraktekkan. Dan dulu ketika para sahabat itu ada wabah-wabah seperti itu, rata-rata tidak ada 7 hari sudah sembuh semua Pak. Karena para sahabat itu paham betul Islam, Rasulullah pun sudah memberikan solusinya. Sehingga ketika ada yang terkena misalkan corona mungkin ya, langsung dibawa ke gunung-gunung, membawa makanan sekian hari, mereka kemudian menyendiri sendiri di mana? Di gunung. Itu kecerdasannya para sahabat. Sembuh, nggak ada 7 hari sembuh.
Anak sekarang enggak bisa, Pak. Di rumah mall tetap buka, pengen ini ya tetap keluar, ya, dan ini dan itu. Demikian penyakit atau aib yang timbul, satu dari pihak suami, dua dari istri, yang ketiga adalah penyakit yang dialami oleh keduanya. Jadi kalau penyakit itu kita jumpai atau ada di salah satu atau keduanya, maka dalam syariat ada yang namanya tafriq al-qadai. Selayaknya, sebaiknya berpisah. Saya ulangi, selayaknya, sebaiknya berpisah, meskipun secara perintah sendiri tidak wajib. Ada khiyar. Ada apa? Khiyar. Khiyar itu pilihan. Apakah baqo itu melanjutkan atau furqah, berpisah. Tapi syariat memandang kalau ada seperti itu, baiknya, bagusnya minta pisah, segera cerai atau pisahkan. Minta pisah itu bagi siapa? Perempuan. Bagi laki-laki segera diputus saja. Karena itu ada apa namanya? Ada hal yang madorot. Sekali lagi, untuk jumlah penyakitnya yang kita sebutkan dalam kitab ini bukan pembatasan. Pengarang kitab ini mengatakan ini adalah mewakili. Masih banyak lagi yang lebih berbahaya daripada itu semua, yaitu penyakit-penyakit yang menular, mulai dari HIV, sifilis dan lain sebagainya. Saya nitip tugasnya, kayak sekolah mawon ya. Bulan depan, karena saya bukan dokter, sama-sama kita cari. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sempat, ini nggak wajib. Kalau sempat, kalau longgar, coba buka HP, penyakit-penyakit menular. Ya, coba diinventarisir. Nanti kita coba ketika bulan depan kita diskusi. Kalau penyakit ini bagaimana? Kalau penyakit ini bagaimana? Panduannya seperti apa? Seperti itu. Kanker niku menular mboten, Mbak? Kantong kering. Kantong kering niku menular mboten? Masya Allah. Oh, istri saya kena kanker ini gimana, Ustaz? Napa niku kanker kantong kering? Nah, ini bahaya ini. Menular ini ke tetangga dan lain sebagainya. Baik, karena waktunya sudah Isya, kita batasi sampai sini dulu. Untuk tanya jawab mungkin kalau ada silahkan ditampung dulu, ditanyakan ketika bulan depan kita masuk lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi hari-hari kita, sehingga kita bisa dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.